perlu dipelajari, kita perlu sadar kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau dicaci maki, kalau dimarahi itu disuruh untuk bersikap keep calm, bersikap tenang, dan juga arif, yaitu bersikap humble. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama tidak semua orang itu sama jalur pikirannya atau jalan pikirannya. Ya, jadi di komunitas Laskar Az-Zahra ini nanti pasti setiap hari itu akan ada ketidakcocokan. Ya, pasti ada ketidakcocokan. Pasti itu ya, dijamin. Jangankan kok di komunitas ini, Umatun Jati punya suami, punya anak, punya orang tua, punya mertua, pasti ada tidak cocoknya. Nah, kalau segala, dan kita memang setiap hari itu tidak akan pernah ada 100% sehari penuh kita cocok dengan semua orang. Itu tidak akan pernah. Ya, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada ketidaksetujuan. Nah, kalau setiap kita tidak setuju dengan orang, kita respon dengan kemarahan, ya akan jadi apa kita? Akan jadi apa dunia ini, ya kan? Akan seperti apa nasib kita? Hubungan itu, hubungan apapun ya, hubungan apapun kita dengan manusia itu harus berlandaskan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtur rahmah mi'atan, kalau tidak salah seperti itu, kurang lebih ya, ini firman Allah dalam hadis qudsi, aku menciptakan rahmat itu 100 bagian. Nah, satu bagian aku berikan untuk kehidupan dunia ini, dan 99-nya aku simpan untuk kehidupan akhirat. Artinya Allah saja memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia ini, di kehidupan dunia ini kan, sekalipun orang kafir, apalagi yang muslim, Allah memberikan rahmat. Maka dari itu kita juga harus memberikan rahmat kepada siapapun dengan proporsi yang tepat, dengan proporsi yang tepat. Baik, kita lihat sejenak. Yang kedua, ketika kita menyikapi orang-orang yang tidak kita cocok, seperti yang terjadi pada Sayyidah Aisyah itu tadi, maka harus disikapi dengan humble itu tadi. Nah, ini penting, humble. Termasuk di komunitas ini nantinya ya. Di komunitas itu karena tidak selalu cocok dengan siapapun ya, 24 jam itu tidak akan mungkin. Nah, belum lagi nanti ada toxic people. Ya, di kehidupan dunia ini pasti banyak toxic people. Nah, toxic people ini tentu menyikapinya, kalau dalam taraf yang masih bisa ditolerir, tentu tetap kita stay humble dan keep calm. Ya, tapi ya itu tadi, kadang ada orang yang temperamen, mudah marah, biasanya tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kalau semata-mata menuruti hawa nafsu, maka disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satun muhlikatun. Nah, ada 3 perkara yang merusak. Apa yang merusak itu? Yang pertama, syuhun muta'un. Silakan dicatat, ini hadis yang bagus sekali. Ini hadis ada di kitab Al-Jami'us Shaghir, termasuk yang kita bahas ada di kitab Al-Jami'us Shaghir. Ya, syuhun muta' yaitu pelit yang diturut-turuti, wa hawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikut-ikuti. Ya, termasuk itu tadi, merasa saya nggak setuju dengan orang ini harus disikapi dengan tegas, orang ini harus didamprat, orang ini harus dibully sekalian biar kapok dia, biar sadar dia. Nah, hawa nafsu yang diturut-turuti seperti itu bahaya. Ya, bahaya. Kata Rasulullah itu bahaya. Syuhun muta' wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi, dan rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Orang yang tidak bisa keep calm itu tentu orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Ya, silakan di notice lagi teman-teman yang belum hadir di grup itu, Ustadz bantu ngeklik loncengnya lagi. Nah, Ustadz bantu ngeklik loncengnya lagi ya. Apa tadi Ustadz nyampaikan apa tadi? 3 perkara itu tadi ya. 3 perkara. Jadi orang yang tidak bisa keep calm, tidak bisa stay humble adalah orang yang i'jab dengan dirinya sendiri, takjub, bangga dengan dirinya sendiri. Nah, karena itu adik-adik para santri menyikapi orang yang bermacam-macam di kehidupan dunia ini ya,
belum lagi menyikapi toxic people, kita perlu belajar hadis yang bagus sekali dalam yakni kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Kitab ini merekam bagaimana percakapan dua orang nabi. Silakan dicatat bagi yang belum tahu. Percakapan dua orang nabi yang hidupnya sezaman, bahkan masih saudaraan, masih ada hubungan darah. Ya, dan beliau ini bestie banget. Tapi bestie itu tidak selalu sama terus menerus. Ya, bestie itu tidak selalu sama terus menerus. Siapa itu? Yakni Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabiullah Yahya alaihissalam. Dicatat ya. Nah, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya para santri? Ya, mohon maaf. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah, mohon maaf ya, ini Ustadz bantu merecord, ternyata smartphone-nya tidak mudah ya operasiannya. Ini Ustadz pakai dua smartphone ya. Masya Allah, gimana ya? Nah, kejadiannya itu ketika Nabiullah Isa itu berkunjung ke salah satu perkampungan, ya dalam rangka berdakwah tentunya. Nabiullah Isa ditanya sama Nabi Yahya, wahai Isa, kenapa kamu kok malah seneng menemani orang-orang yang ahli maksiat seperti mereka itu? Maka dijawab oleh Nabiullah Isa, ana tabib udawil mardo. Saya adalah dokter, dalam tanda kutip ya, dokter dalam artian dokter ruhani. Saya adalah dokter ruhani udawil mardo, dan saya bertugas untuk mengobati orang yang sakit. Kenapa Nabi Isa menjawab seperti itu? Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya itu walaupun bestie, beliau beda pemikiran dan memang beliau berdua itu beda tugas. Nah, tugasnya Nabi Yahya itu adalah berdakwah kepada orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah soleh, sudah berilmu. Sedangkan Nabi Isa itu tugasnya dakwahnya kepada orang-orang yang ahli maksiat. Dan ini berat adik-adik ya. Nah, dari sini, ini di kitab Ithafus Sadatil Muttaqin ya. Nah, dari sini kita menjadi tahu adik-adik bagaimana kita di komunitas manapun, di online maupun offline ya, tidak akan ada yang namanya kita cocok terus dengan siapapun. Tadi sudah Ustadz jabarkan panjang lebar ya. Kemudian yang kedua adalah kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim bertugas untuk merawat, untuk dekat dengan ahli maksiat supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Rasulullah juga begitu. Rasulullah awalnya adalah berdakwah kepada orang-orang kafir ya, sampai pun beliau ketika sudah solid, masyarakat muslim pada saat itu, Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, maka Nabi Muhammad juga masih berdakwah kepada para ahli maksiat ya, masih diajak diskusi, masih diceramain, masih diajak mikir agama dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu adik-adik di komunitas manapun, offline maupun offline, adik-adik harus sabar ya menghadapi toxic people. Harus sabar bener ya, tidak selalu serta-merta sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung ya. Emangnya punya khodam apa kok mudah tersinggung? Jangan-jangan khodamnya singa putih dong atau apa, macan putih ya, bukan singa putih ya, macan putih ya. Kalau Ustadz sih khodamnya ini apa, bekecot putih kayaknya makanya nggak bisa marah. Ustadz itu sejak kecil nggak bisa marah, sampai hari ini nggak bisa marah, nggak bisa marahin juga nggak bisa. Nah, itu sampai ke anak kecil, anaknya sendiri yang misalnya apa bikin rese atau ngambekan atau gimana, itu Ustadz gak bisa marah itu ya. Kenapa? Karena itu tadi, dua hal itu tadi yang sudah Ustadz sampaikan ya. Karena dua hal itu tadi. Yang ketiga adik-adik, kenapa kita mesti keep calm and stay humble? Yang ketiga adalah karena semua kejadian di kehidupan dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Oke, sudah dicatat adik-adik ya. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Nanti adik-adik punya anak-anak ya, kadang merasa sebel, capek gitu yang ngadepin anak-anak ya. Adik-adik mesti sadar bahwa semua makhluk Allah itu Allah yang menggerakkan ya. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu mau kita marahin belum tentu
dia bisa paham ya. Kecuali yang sudah gede ya, mereka sudah bisa berpikir kan. Yang masih kecil ya belum bisa menerima komunikasi dari kita, mau kita marahin kayak apa, nah, kita sendiri yang akan capek gitu. Nah oleh karena itu adik-adik, kita nanti menyikapi member-member yang bandel lah itu dengan dengan keep calm and stay humble, pelan-pelan. Apalagi potensi muslim jumlah di Indonesia ya, populasi umat Islam di Indonesia itu kan banyak banget itu. Coba dicari saja. Kalau tidak salah itu di Indonesia itu kan sudah 300 juta jiwa kalau tidak salah penduduknya. Nah muslimnya itu sudah 250 juta orang kalau tidak salah loh ya, coba dicari. Nah artinya potensi kita berdakwah itu sangat luas ya. Kalau nanti ada member yang toksik, yang bikin rese, yang mohon maaf kelakuannya nggak bener ya nggak apa-apa, kita keluarkan, tapi tetap kita dakwahi, kita ajak dia bertaubat dan lain sebagainya ya. Tayyib itu adik-adik